Pertama, kita harus mengunduh terlebih dahulu file installer aplikasi ISPT. Untuk mendapatkan file installer ISPT, PPH pasal 2326, buka aplikasi browser Anda lalu ketik www.pajak.go.id. Lalu tunggu sampai halaman utama website Direktorat Jenderal Pajak muncul seperti ini. Kemudian, Anda pilih menu download dan pilih aplikasi perpajakan atau ISPT. Ada cara lain untuk mendapatkan file installer tersebut, yaitu Anda dapat datang ke KPP terdekat lalu meminta file tersebut kepada petugas di sana. Setelah itu, kita cari file installer aplikasi ISPT beserta page aplikasi. Baik, marilah kita cari. Nah, ini dia aplikasi ISPT Masa PPH Pasal 2326. Kita klik kanan Open in New Tab. Setelah muncul, di referensi, kita dapat melihat ISPT Masa PPH Pasal 2326 versi 1.0.0. Klik kanan Open in New Tab, dan kita mengunduh deploy page ISPT 23.2015.rar. Baik, kita buka lagi. Tadi ISPT Masa PPH Pasal 23 versi 1.0.0, dan kita download installer ISPT Masa PPH Pasal 2326 versi 1.0.0. Kita buka download, dan lalu kita tunggu hingga download berhasil. Baik, setelah selesai, open download folder. Lalu kita ekstrak kedua file RAR tersebut dengan mengklik kanan, lalu ekstrak here. Tunggu hingga hasil ekstrakan selesai. Setelah diekstrak, kita pindahkan kedua folder tersebut ke local disk E. Tunggu hingga file selesai dipindahkan. Setelah selesai, double-klik pada folder installer ISPT, lalu double-klik pada Setup. Tunggu beberapa saat hingga proses menginstal dimulai. Ya, sedang preparing to install. Welcome to the install set. Click Next. Lalu install this application for anyone who use this computer. Klik Next. Lalu pilih destination folder, yaitu di C, program file x86djp sptpph 2326, klik Next. Lalu database folder, klik Next, dan klik Install. Tunggu hingga proses menginstal selesai. Lalu klik Finish. Kita dapat mengecek folder yang sudah terinstall di local disk C, lalu program file x86, folder DJP, setelah itu, kita ke local disk E, lalu double-klik pada folder deploy patch ISPT 23.2015. Di sini terdapat dua folder. Yang pertama, untuk PC Anda yang menggunakan Windows Vista 7, 8, atau 10. Yang kedua, untuk PC Anda yang menggunakan Windows XP. Di sini juga terdapat file note. Mari kita baca terlebih dahulu. Tambahkan informasi lokasi file.mdb. Lalu kita tutup note. Setelah itu, double-klik pada folder WinVista 7810. Lalu, double-klik pada file update PMK 141. Pertama, kita tes koneksi terlebih dahulu. Ketika connection success, klik OK. Lalu, jalankan update.
Update selesai, klik OK. Gunakan Browse Database. Browse, gunakan database yang ada di local disk C, folder program file x86, folder DJP, folder ISPT PPH2326, folder database. Pilih database tersebut. Lalu, klik Open. Jalankan update. Update selesai, klik OK. Lalu, tutup file tersebut. Kemudian, klik di local disk C, folder program file x86, folder DJP, folder ISPT PPH2326, lalu klik kanan pada SPT PPH Masa 23, dan Run as Administrator. Aplikasi ISPT PPH Masa 2326 berhasil terinstall dan terupdate seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik Connect to Database. Namun, sebelum itu, kita harus mengcopy terlebih dahulu database yang ada di local disk C, folder program flash 86, folder DJP, folder ISPT PPH2326, folder database. Pilih database tersebut, lalu klik kanan, copy. Lalu ke local disk E, klik kanan, paste. Setelah itu, rename database tersebut sesuai dengan contoh kasus. Kita buka dulu contoh kasus PPH pasal 23. Kita lihat, di sini nama perusahaannya yaitu PT Dunia Tulis. Lalu, kita klik kanan, kita rename database tersebut menjadi PT Dunia Tulis underscore PPH 23-26. Lalu kita search ODBC. Pada PC kalian, pilih ODBC data source 32 bit. Lalu klik sistem DSN, klik add, lalu pilih select a driver for which you want to set up data source, pilih Microsoft Access Driver, lalu klik finish. Setelah itu, kita select database, lalu kita pilih drive di mana kita menyimpan database yang telah kita copy, lalu kita pilih database tersebut dan klik OK. Setelah itu, data source name kita ubah menjadi PT Dunia Tulis PPH 23-26. Lalu, kita klik OK. Pilih database tadi, lalu klik OK. Kemudian buka lagi aplikasi ISPT, lalu klik batal dan pilih connect to database lagi. Pilih database yang telah kita sambungkan dengan ODBC tadi, lalu klik OK hingga muncul jendela untuk pengisian PWP. Masukkan NPWP sesuai kasus masing-masing. Dalam kasus ini, kita copy saja dari file yang ada. Lalu kita masukkan nomor NPWP tersebut dan klik OK. Setelah itu, kita isi profil wajib pajak dengan mengisi nama wajib pajak yaitu PT Dunia Tulis. Lalu kita lihat alamatnya Jalan Raya Bogor, kilometer 26 Ciracas. Kita copy. Lalu kotanya yaitu Jakarta Timur dengan kode pos 15414. Nomor teleponnya 02174636587 dan nomor fax 02174636588. Lalu kita isi alamat emailnya, kita lihat terlebih dahulu info@duniatulis.co.id. Perlu diperhatikan yang memiliki tanda bintang-bintang merah itu wajib diisi. Namun, apabila lebih lengkap itu lebih baik. Kita copy NPWP penanda tangan, paste, lalu isi nama penanda tangan Febri Fitrianti. Lalu kita centang penanda tangan bukti potong sama dengan penanda tangan SPT, nama penanda tangannya sama, jabatannya direktur. Lalu kita pilih simpan. Data berhasil disimpan, klik OK. Lanjutkan login ISPT PPH Masa dengan default username-nya administrator dengan sebelum kita membahas kasus,
Saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di ISPT. Pertama, setelah login, menu-menu yang aktif hanya program, SPT Tools, Utility, dan Help saja. Ketika kita belum membuat atau membuka SPT, maka menu SPT PPH tidak aktif. Maka kita harus membuat SPT baru dengan cara klik program, lalu buat SPT baru. Sesuai dengan kasus yang akan dibahas, kita lihat di contoh kasus, yaitu bulan Agustus 2016. Kita pilih masa pajak Agustus, lalu tahun pajak 2016, klik buat. SPT PPH untuk masa pajak 8/2016 berhasil dibuat, klik OK. Sekarang, menu SPT PPH kita dapat lihat sudah aktif. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan dari menu program. Di menu program, terdapat dua submenu, yaitu buat SPT baru. Menu ini untuk membuat SPT baru seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Lalu, untuk yang kedua, buka SPT yang ada. Menu ini untuk membuat SPT yang telah kita buat sebelum-sebelumnya. Apabila nanti Anda sudah sering menggunakan ISPT, di sini terdapat fasilitas pencarian. Untuk memudahkan Anda menemukan SPT yang Anda ingin buka, dengan cara memasukkan masa pajak dan tahun pajak, lalu klik ikon cari. Nah, saya di sini, jadi kita tidak perlu connect database lagi, tapi kita lakukan aja, kita ketik lihat 1, 2, 3. Sudah login kan. Nah, teman-teman ini yang tadi saya bilang, kita program terus kalian dia dengan revisi. Kalau ini kita pilih ketika kita sudah melaporkan, kita akan membetulkan SPT tersebut. Lanjut ke kasus ya, pertama yaitu 1 Agustus kembali dengan masa dari
proses untuk menghidupkan aplikasi YSPP dengan cara memasang. Jadi untuk keluar dari YSPP saya buka, ini hasilnya keluar dari aplikasi YSPP. Apabila kita melakukan di sini ini akan hilang. Setelah terdownload, maka kita harus lakukan login kembali dengan username dan password yang sama. Kita klik login, lalu masukkan username yaitu administrator dan password 123. Lalu klik login. Seperti halnya tadi, menu SPT PPH tidak aktif. Maka untuk mengaktifkannya, buka SPT yang ada. Pilih SPT masa Agustus 2016. Pilih buka SPT untuk diedit kembali atau revisi untuk mengedit SPT tersebut. Jika Anda akan melakukan pembetulan atas SPT yang Anda telah lakukan, pilih opsi kedua, yaitu buat SPT pembetulan dan lalu klik lanjut. Setelah itu, marilah kita masuk ke contoh kasus pertama. Kita lihat contoh kasus pertama itu pada tanggal 1 Agustus 2016 membayar imbalan jasa konsultan kerja sebesar 25 juta, menerima penghasilannya KAP hari Minata. Kita buka SPT, buka potongannya karena lalu kita masuk ke contoh kasus pertama, yaitu kasus pada tanggal 1 Agustus 2016 yaitu membayar imbalan jasa konsultan kerja sebesar 25 juta, menerimanya KP di Minata dan rekan. Maka ini termasuk transaksi yang dipotong PPh pasal 23. Kita buka SPT PPh, lalu kita dipotong PPh pasal 23. Kita ubah nomor bukti potong jika diperlukan, lalu kita ubah tanggal pemotongannya 1 Agustus 2016. Isi NPWP isi penerima penghasilan yaitu KP di Minata dan rekan. Setelah itu kita isi nama dan alamat itu KP di Minata dan rekan, jangan hanya sedikit setelah itu kita masukkan dalam jasa konsultan itu 6 sebesar 25 juta. Maka dipotong Rp500.000. Simpan. Apakah data telah tersimpan? Klik yes. Data sudah simpan. Klik OK. Selanjutnya, kasus 2 yaitu membayar imbalan jasa konsultan sebesar 25 juta kepada Pemko Corporation Bukan. Itu merupakan transaksi PPh pasal 23. Kita ganti nomor bukti potongannya, lalu potongannya yaitu tanggal 5 Agustus 2016. Selanjutnya untuk keluarga luar negeri dari NPWP, jadi isi nama saja 05 tersebut pada alamatnya dengan fotokopi dari surat itu Pemko Corporation serta alamatnya Rahayu Road Jakarta. Transaksinya yaitu imbalan bunga pinjaman. Itu kita sebesar 125 juta. Dikenakan pajak sebesar 30%, maka hasilnya 25 juta rupiah. Lalu kita klik simpan. Yes.
tanggal 3 Agustus 2016 membayar imbal jasa perbaikan mesin 40 juta, 70% material, 30% jasa. SPT. Kemudian kasus ketiga, yaitu membayar imbal jasa perbaikan mesin dengan jumlah 50 juta, perincian 70% material, 30% jasa. Merupakan transaksi PPh pasal 23. Kita pilih bukti potong PPh pasal 23, kita ganti nomor bukti potong serta tanggal pemotongannya, yaitu tanggal 7 Agustus 2016. Lalu kita isi NPWP, nama dan alamat sesuai dengan penerima penghasilan yang ada di kasus. Besarnya presentasi penyitaan saham yang dikenakan PPh pasal 23 yaitu yang memiliki kepemilikan sahamnya kurang dari 25%. Jadi untuk Casio Corporation K35% dia tidak dikenakan PPh pasal 23. Nah, Sinar Dunia juga. Jadi yang kelima, nah untuk ini untuk dari presentasi penyitaan saham karena data ABC dan data BJ Kusuma. Namun untuk pemilikan saham oleh orang pribadi bukan dikenakan PPh pasal 23, tapi dikenakan PH pasal 4 ayat 2 yaitu finance. Jadi yang masih BSPP ini hanya PPABC saja. Jadi kita masukkan. Jadi PPh pasal 23 50 juta. Tapi berdasarkan keputusan saja, karena hanya peserta saja yang dikenakan PPh pasal 23. Mampang Perapatan Raya nomor 10 Jalan sebesar 15 juta. Masukkan ke ISPT sebesar 15 juta dengan 33%. Jadi dikenakan PPh 23 Rp13.000. Lalu setelah itu kita dividen di sini merupakan penghasilan bruto. Jadi penghasilan bruto PPABC yaitu bayar terhapus. Selanjutnya kasus keempat yaitu kita membayar imbalan royalti kepada Casio Corporation sebesar 350 juta. Merupakan transaksi dengan nilai pasal 2 dipotong pada pasal 26. Ganti nomor bukti potong pada pengurangan. Lalu sebesar tanggal pemotongannya 20% dari 13 Agustus 2016. Setelah itu, karena wajib pajak luar negeri, kita bagi hasilnya 6. Lalu namanya Casio Corporation, alamat Sakurama Road, sebesar 350 juta dipotong 20%. Lalu kita isi SSP. Data berikutnya sudah ada. Yes, oke. Tutup. Selanjutnya kita masuk ke kasus kelima, yaitu memberikan hadiah untuk peserta terbaik sebesar 100 juta rupiah. Bapak tentu. Kita buka SPT berdasarkan pasal 23 karena termasuk transaksi PPh pasal 23. Teman-teman, untuk tanggal 27 Agustus 2016, kita masukkan NPWP, nama dan alamat sesuai terus dengan NPWP kita copy. Lalu KTP Menhub, masukkan dengan nama dan alamatnya
atas, tinggal lalu kita klik OK. Itu kita masukkan bonus masa tinggal dia sebesar 100 juta, masa anggotanya dibagi dengan 40 juta, maka dikenakan PPh sebesar 15 juta rupiah. Lalu kita klik simpan. Setelah tersebut akan disimpan, klik yes, lalu data pasang disimpan, pilih OK. Selanjutnya, kita dalam nama penanaman saham PT15 serta dengan data masuk uang penerimaan saham. Pada tahun 29 Agustus, PT15 menerbitkan dividen sebesar 3.750 juta rupiah kepada masing-masing pemegang saham tersebut di atas, sesuai dengan persentase kepemilikan saham masing-masing. Di sini kita bisa menahan saham yang menjadi objek PPh pasal 23, yaitu apabila kepemilikan sahamnya kurang dari 25%. Jadi, untuk Casio Corporation dan PT Siber Dunia bukan merupakan objek pajak PPh pasal 23 karena persentasenya lebih besar dari 25%. Untuk PT ABC karena di bawah 25%, maka merupakan objek PPh pasal 23. Dan untuk Bapak Wijaya Kusuma dengan persentase sebesar 15%, walaupun ia di bawah 25%, tetapi karena saham ini dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi, maka bukan termasuk objek pajak PPh pasal 23, namun dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Langsung saja kita masukkan ke SPK-nya. Untuk PPh pasal 23, lalu ganti tanggal dan nomor, kita masukkan NPWP, lalu kita masukkan PT ABC, masukkan nomor 1 hasil foto sebesar 20% dari 3 miliar lebih 3 miliar apabila kita mencetak kita hitung sebesar 3 miliar, itu sudah kita bisa dikali persentasenya yaitu 20%. Maka penghasilan bruto sebesar 750 juta rupiah. Kita kembali ke aplikasi SPT-nya, lalu masukkan penghasilan bruto dan penghasilan brutonya sebesar 750 juta. 50%, maka PPh yang dipotong sebesar 112.500.000 rupiah. Lalu kita klik simpan, yes, dan klik OK. Setelah itu kita tunggu. Setelah selesai, baiklah, setelah informasi diberikan dulu baik itu presentasi maupun diagram, sekarang kita lihat daftar kepemilikan. Tentunya telah saya masukkan beberapa dokumennya. Lalu kita harus mencantumkan pajak alias SPW seperti itu. Jika Anda jika sudah selesai, setoran pajak sesuai dengan kode MPP dan kode jenis setoran. Di PPN selesai sedikit. selesai.